Halo teman-teman, aku masih di Surabaya nih. Nah, aku udah di depan rumah dengan ukuran lahan 10x20. Tampilan depannya unik banget. Material yang dipakai pun nggak biasa. Dan ternyata material di rumah ini tuh sebagian besar nggak di finishing loh. Penasaran kan? Yuk ikutin house tour sampai habis. Kita udah di depan rumah Mulas nih bersama dengan arsiteknya itu Pak Hermawan ya. Hari ini aku pengen tanya-tanya sama Pak Iwan mulai dari luas tanah dan luas bangunannya berapa? Oke. Di luas tanahnya sih 10x20. Kalau untuk konsep rumahnya apa nih? Karena aku lihat cukup beda dengan rumah-rumah lainnya ya. Sebenarnya konsepnya bukan yang maunya tematik gitu sih. Jadi si pemilik rumah itu adalah fotografer prewedku dulu gitu ceritanya. Okay. Jadi saya punya tanah yang rencananya mau dibangun, dia bilang bisa nggak kita bikin satu rumah yang secara ininya budgetnya juga kita bisa tekan gitu ya, sambil jalan lah gitu. Dia kita mulai dari beberapa strategi pembangunan nih. Jadi misalnya kayak karena di sini dulu ada rumahnya yang sebelumnya rumah lama, karena rumah lamanya kondisi juga udah nggak bagus, kita pakai yang substructure-nya, jadi struktur bawahnya itu yang kita pakai, kita bersihin yang atas, jadi kita cuma mainin yang upper structure. Sebenarnya konsepnya sih gitu. Kalau dari looks ini kan kayak agak-agak Jepang ya, itu maksudnya ada personal dari owner nggak yang pengen request kayak, ini looksnya maunya agak Jepang nih gitu? Si owner bilang terserah Mas Iwan katanya. Oh, dibebaskan ya. Terserah Mas Iwan aja gimana. Nah, kita boleh lihat dalamnya. Boleh, silakan. Kalau di sini nih, tadi pagar depannya kan tertutup banget ya Mas. Itu boleh diceritain nggak kenapa sih kayak rumahnya dari depan misterius banget gitu. Terus dia agak mundur jauh ke belakang. Jadi waktu kita ngomongin konsep rumahnya pertama itu kan kita istilahnya kita mencoba membuat budgetnya itu terukur. Ya. Kita main dari luasan dulu nih. Jadi kalau budget ada sekian rupiah, kita bermain di sekian meter square ya, karena per meter persegi sekarang bangunan segini. Jadi itu yang kita sampaikan dulu ke mereka sebagai bahwa kita berbicara di platform yang sama gitu kan. Kalau dapat sekian tuh, apa nggak mendingan kita bikinnya itu mundur aja sekalian. Jadi bukan di maju, jadi kita dapat apa ya, privilege tuh setback. Oke, berarti kalau untuk taman ya di sini ya? Taman di sini. Jadi sebenarnya anak-anak juga misalnya di sini nih juga kalau ibunya lagi bersih-bersih segala macam, si anak-anaknya main-main aja di sini gitu kan. Mereka suka banget karena sebelumnya kan di apartemen, jadi mereka tuh kayak kan nggak bisa main lari-lari gitu ya. Begitu mereka pindah ke sini lari muter-muter terus naik sini terus guling-guling nggak karuan. Jadi kayak ada apa ya, cerita-cerita yang betapa berharganya landed house ya sekarang. Maksudnya kalau dulu banyak sekali apartemen nggak laku ya. Kalau sekarang orang pengen landed kembali kan, masih untuk ngerasain menapak tanah gitu. Ada alasan tertentu nggak kenapa tamannya itu miring kayak gini terus miringnya ke arah rumahnya? Nah, karena kita nyiptain tampak itu kan buat kita sebenarnya, bukan buat tetangga. Itu. Nah, kalau kita masuk ke rumah kan paling cuma 5 menit lah, 10 menit sebelum masuk. Selebihnya tetangga yang ngeliatin. Iya sih. Nah, iya kan. Jadi makanya sebenarnya kenapa konsepnya tertutup di sini tuh, satu, memang karena konsepnya kita pengen bikin justru yang dinikmati itu di dalam. Yang kedua, emang dari penghuni pengen agak private ya, di skala mata ke atas tuh dia udah vakum. Jadi kalau dia bersih-bersih segala macam tuh nggak terekspos. Karena pemilik rumah juga berhijab, jadi pengen kadang kalau di rumah kan pengen buka hijab, pengen bersih-bersih. Nah itu sebenarnya makanya kenapa di luar sangat tertutup, tapi di dalam sebagai kontrasnya dimiringin ini sebenarnya kalau kita dari dalam biar rumputnya ini kelihatan hijau, kontrasnya dapet daripada flat gitu sebenarnya. Jadi orientasinya emang dari dalam, bukan kita nyiptain tampak buat orang ya. Kita emang kalau dari sini nih, ini kan begini, kalau kita duduk sini aja kan
ya? Ya udah kita sambil lihat. Ijonya bener-bener ngahadap ke kita. Kalau Iya. misalnya taman-taman yang biasa datar ya Ya. dikit aja lah ya. Sebenarnya ini juga udah banyak lah yang bikin seperti ini ya, miring seperti itu. Ada yang miring ke luar, yang miring ke dalam. Cuman ini tuh intensinya bener-bener karena kita pengen yang di sini dapat tampaknya aja gitu. Oke, iya, Gitu iya. kan. Ini area depan sih, maksudnya ini luas banget sih buat anak-anak Iya, berlari-larian buat dan lain-lain. Untuk zaman sekarang kan ya. Betul, betul. Aku jadi penasaran sih sama dalam rumahnya. Kita Oh, boleh coba iya, lihat ya, Mas? iya. Ini entrance-nya nih, tapi ada sesuatu yang unik dari entrance-nya, yaitu nggak pakai daun pitu pertama, dan bahannya itu, ini bahan apa nih, Pak? Ini polikarbonat sebenarnya karena waktu itu kita ngobrol kan bahwa yang menjadi concern kita kan budget. Nah, yang membuat budget bertambah itu kan sebenarnya struktur. Nah, yang mempengaruhi beban struktur itu adalah beban total dari semua bangunan. Nah, kalau kita pakai kaca itu kan berat. Jadi pakainya polikarbonat karena ringan. Dengan polikarbonat ringan kita bisa pakai plat L yang tipis, ya kan? Plat L yang tipis akan ditopang oleh balok. Baloknya juga nggak perlu terlalu berat menopang beban, sehingga semuanya menjadi cut cost. Karena kita memilih berat-berat yang ringan dari ininya gitu sebenarnya. Tapi kalau kayak polikarbonat gini, terekspos cahaya matahari itu nggak apa-apa ya, Pak? Sebenarnya kan memang dia peruntukannya buat atap ini sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Sebenarnya peruntukannya buat atap. Kalau Gitu sih. misalnya untuk entrance-nya sendiri ini kan ini lebar banget ya lumayan. Tapi tadi kata bapaknya, ibunya maunya lebih private gitu, tapi ini kan terbuka lebar sekali ya. Nah, boleh diceritain nggak dari konsep dalamnya ini gimana, Pak? Ya jadi kan memang tamu yang masuk tuh kan terseleksi. Ya memang udah temen atau memang ngabarin atau tamu segala macam. Kalau yang depan kan memang sifatnya cuma lewat, ya kan. Nah yang masuk ya pasti udah tahu lah siapa, mana, dan konsep ini tuh sebenarnya memang bukan yang kayak kita pintu kecil terus tembok udah gitu. Jadi betul. ini semua adalah ruang gitu. Jadi kita pengennya tuh sebenarnya ruang ini tuh sama ini jadi satu. Kalau pintunya kecil kan nggak kerasa ya. Kalau ini kan nyambung gitu kan. Terus cahaya juga jadi masuk banget Benar, ya, dan benar, adem banget ya. Benar, cross ventilasinya oke sih. Kalau di area sini ada area apa nih, Pak? Ini sebenarnya ya waktu perencanaan dan waktu aplikasi kan memang agak berbeda definisinya. Dulu ini dibuat untuk kantor, ada tempat untuk yang lain-lain lah gitu kan. Nah tapi perkembangannya kan, oh ya kita pakai buat ruang tamu, tempat meja makan gitu kan. Ini sebenarnya, nah ini berkembang sih sebenarnya, menurutku berkembang, dan ada beberapa hal kejutan kayak misalnya ya ini begini kan direspon dengan Tanaman gantung ya. jam tuh. Aku iya, juga nggak kepikiran tuh ada jam bisa ditempel di situ, tapi ya masih enak gitu. Aku tuh rumah biasanya sih pengennya sih nggak nempel sih. Sebenarnya kayak banyak alasan lah, kan banyak juga di blog disebutin tentang bawa aliran udara lah dan segala macam, tapi yang paling penting tuh sebenarnya nggak bocor sih. Bocor ngantong itu loh sebenarnya. Ini kan makanya kontrol bisa tetap di sini, yang di sana juga nggak nempel, belakang nggak nempel tuh kayak lebih. Kalau ada overflow itu sebenarnya Aman ya. aman ya. Satu, yang kedua kalau ada kebakaran. Oh iya. Dari tetangga atau dari kitanya tidak membebani tangga, atau kita tidak dibebani tangga gitu sebenarnya. Sisakan ruang-ruang untuk bisa menikmati udara luar sebenarnya. Bener. Karena kalau kita tutup semua, yang terjadi adalah kita bingung untuk mendekor dindingnya nggak sih? Bener, kalau kosong malah jadi kayak Iya kan? nggak keisi gitu Nggak ya. keisi, terus kita bingung dekor dindingnya. Kalau begini kan sebenarnya udah kayak Udah daylight nggak perlu dari didekor. ini dan segala macam, kasih tanaman aja udah ya cukup sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Gitu. Oke. Nah kalau ngomong-ngomong soal dinding nih, ini pakai material apa ya, Pak? Ini batako sebenarnya, batako. Oh, batako. Ini batako ini sebenarnya series dari beberapa eksperimenku juga sih. Ada kafe kan bikin, terus ada galeri juga bikin pakai batako. Hasilnya enak untuk dilihat, masih tetap harganya juga tidak mahal gitu. Sebenarnya ini batako biasa, bukan batako khusus ya. Kita beli
Beli di ini aja di tempat-tempat jual batako biasa aja gitu. Ada di finishing sesuatu nggak supaya looks-nya di rumah enak Enggak dilihat? juga, apa ya, cuman rapi aja. Jadi kita kan tahu batako tuh nggak terlalu presisi, berarti natnya harus berapa. Ya kan, kayak gitu aja sebenarnya. Berarti tekniknya lebih penyusunannya ya, biar rapi Iya, kelihatannya. teknik bisa. Sebenarnya apapun yang disusun rapi terlihat proper gitu. Iya, maksudnya kan. betul Ini kan juga kalau kita lihat si lantainya kita pakai bata keraton ya, beton keraton bukan bata keraton. Beton keraton tuh konsepnya dia modular, tapi bukan dinding ya, yang biasa kan dinding. Dia modularnya itu untuk lantai. Jadi kita pasang dulu berapa panjangnya, kita kasih tulangan, setelah dapat baru kita naikin gitu. Jadi naikinnya per bar ini, per balok kecil ini yang ada gapnya ini. Nah itu. Kalau ini berarti nggak ada ceiling dong ya? Ceilingnya si flooring yang di Iya, atas flooring ya? ini. Iya, bener. Jadi langsung. Jadi kita pikir salah satu cost juga untuk membuat itu kan kita harus nutup plafon segala macam. Kalau ini kan secara feel-nya juga udah enak ya. Iya, udah homey banget sih. Udah earthy gitu kan, enak. Kalau untuk ini strukturnya ini berarti pakai baja ya, bukan ini ya, bukan beton kayak biasanya. Ya ini baja semua sih, jadi lebih ke waktu itu kan kita mau ke kecepatannya kan. Jadi kita setengahnya ini konstruksi kering lah, mungkin nggak fully kering tapi ya pemasangan batako ini juga bukan kering ya. Ini ada, pokoknya selama melibatkan semen dan segala macam masih basah. Tapi apa tidak seperti kalau kita mulai dari bawah dan segala macam itu dengan cor semua, nah itu agak beda. Kalau Gitu sih, hybrid kayak lah. konsep terbuka gini tuh berarti kabel-kabelnya tuh gimana kan? Biasa kan kalau batako kan kayaknya nggak bisa ya stop kontak tuh Iya, ditanam bener. masuk ke dalam dinding ya. Bener. Dan harus disusunnya rapi banget dong. Bener sih, jadi kayak ini sih. Nah ini kan, ini semua tuh harus kepikir gitu. Ini ketemu sama itu kan. Ini, Oh iya. ini juga nggak boleh nempel. Ini sebenarnya prinsipnya sih biar kalau kita bersihin gampang. Oh. Pembersihan gampang, ini juga dibuat jarak ya. Tapi Karena tetap rapih ya. punya fungsi-fungsi gitu. Karena sebenarnya nggak ada masalah sih. Suatu yang utilitarian tuh kan sebenarnya keindahannya dari sistem-sistem yang terlihat gitu sebenarnya gitu. Bener-bener. Kalau dari lampunya nih nggak pakai penerangan yang ekstrim kayak di rumah-rumah biasa pakai downlight dan lain-lain. Ini berarti cuma pakai spotlight ya masuknya? Ini spotlight, ada sih downlight yang di atas sebenarnya karena dia ada ceiling plafon, itu pun dimensinya kecil ya, kecil gitu, nggak sebesar biasanya. Yang ini tuh sebenarnya karena sayang, ini kan teksturnya bagus ya. Kalau kita kasih sesuatu yang nempel kan nggak enak lihatnya gitu. Jadi kita biarin. Jadi semua yang sifatnya lampu tuh kita kasih di baloknya sini. Oke. Kalau untuk furnitur nih, ini berarti a part of the design atau memang dari klien? Enggak yang sih, ini pilih-pilih? loose banget sih. Jadi si klien nanti ini kayak ini bekas di rumah lama. Oh. Jadi ada pilih, tapi biasanya tanya, ini boleh nggak masuk ke Cocok sini? apa Cocok enggak nggak? ya? Iya aku ada. Ini nih kita tata oke nggak ya? Aku pikir sih ini kan rumah mereka ya pasti. Ya udah. Nah, di lantai ini ada ruangan apa lagi, Pak? Ruangan ini tuh sebenarnya ini full untuk ini apa namanya si ruang tamu, ruang makan, terus ini langsung nyambung ke dapur sebenarnya, jadi open gitu. Terus ini kamar utama di bawah, sebenarnya kamar utama di bawah. Terus belakang itu juga. Aduh, aku suka banget sih gaya-gaya yang kayak gini nih, yang bener-bener terbuka banget. Ini tuh open air gitu, terus ini kan rumah lama yang dari tetangga lama ya, kita biarin aja jadi kayak kontrasnya aja sih sebenarnya. Kalau lihat terus Oke. sebenarnya ini jadi Simple aja ya. ya simpel aja sih. Mereka juga hidupnya simpel. Berarti di dalam master pun materialnya tetap pengulangan dari depan aja ya, Betul, bukan yang betul. kayak finishing. Biasa kan finishing interior, HPL segala macem kan. Enggak. Ya loose semua. Jadi sifatnya loose semua nih. Nah, ini masih punya ekstra Oh, dengan space ya kan. Oh, dengan ini ya jendela-jendela Iya. polikarbonat yang sama ya. Oh, oke. Jadi masih nyambung semua nih ke sana. Jadi ini masih apa ya? Enak lah. Enggak. Ini berarti kayak kalau misalnya mau dibilang proporsi
dindingnya dengan bukaannya mirip-mirip deh kayaknya ya. Ya. Porsiannya ya. Ya. Karena ini hampir semua ruangan tuh dapat jendelanya tuh gede-gede banget lagi. Iya, iya. Jendelanya dari bawah sampai atas sampai mentok ya. Kalau di sebelah situ masih ada ini taman lagi atau? Ini taman. Ini sebenarnya ke arah servis. Jadi servis tuh di depan gudang atau tempat penjaga sih sebenarnya. Jadi di situ yang sekarang jadi gudang, tapi seharusnya tempat penjaga di depan biar kalau ada apa-apa kan depan lebih dengar gitu. Oh iya. Ini kalau on kayak pagi, siang, sore gitu berarti memang semuanya dibuka gitu ya? Iya, dibuka gitu. Cuman ya itu kalau udah mulai malam mungkin agak ditutup. Kan macam anginnya kan mulai kencang, dingin. Kalau pas siang ini dibuka semua gitu. Ngomong-ngomong soal bukaan ini nih, lantai ini ada AC nggak sih? Ini nggak pakai AC. Oh ini di depan sini area living room nggak ada pakai AC? Nggak pakai AC, nggak pakai AC. Paling kayak kipas, mungkin baru kamar-kamar yang pakai AC. Kalau ini rumahnya hadap kemana emang, Pak? Ini sebenarnya ngadepnya ke arah, aku lupa ya. Ini kayaknya di utara ya. Oh utara, masih aman ya, nggak langsung hadap sama matahari ya? Iya kemarin tuh makanya kita mikir kan utara kan bakal sepanjang hari, panasnya kan begitu. Ini tuh sebenarnya kurang satu pohon di sini yang belum kita tanam. Jadi kalau lihat bayangannya ya, ini tuh sebenarnya nanti akan kita pakai akan kita kasih satu pohon gede di sini buat shading waktu panas-panasnya itu. Gitu. Tadi aku lupa nanya, pohon ini tuh pohon apa ya Pak? Ini pohon kelor sebenarnya, pohon banyak yang tanya juga pohon ini. Lokal apa? Pohon lokal, ini sebenarnya pohon dari depan rumah waktu bongkar. Jadi kita lihat kan ada banyak pohon, terus kita pilih satu pohon kelor ini yang mestinya pas sama karakter rumah ini kan. Kalau di lantai 2 ada ruangan apa aja Pak? Di lantai 2 itu ada kamar anak, terus kemudian ada ini tuh sebenarnya ruang-ruang apa ya, pendukung lah. Ini ada si Mulas tuh suka nge-gym. Oh, Mulas itu nama si ownernya. Ya. Kita boleh coba lihat nggak Pak? Boleh, kita ke atas. Oke. Ini kalau untuk material tangganya pakai material apa Pak? Ini besi sih. Cuman ini besinya tipis memang ya. Besi tipis. Ini juga biar nggak besi. berat ya. Terus ini juga, ini plat besi juga. Oh, oke. Berarti ini dia strukturnya bukan yang nempel ke dinding yang sebelahnya ya? Enggak. Ini kamar anak. Kamar. Ini ceilingnya ngomong-ngomong lebih rendah, lebih pendek ya dibandingkan yang di bawah ya? Benar, lebih pendek. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya di sini kamar anak nggak berantakan sih, tapi ya kamar inilah. anaknya luas banget ya? Tuh ada kucingnya. Ada kucingnya. Kalau ini berarti lantai atas kamar anaknya cuma satu? Cuma satu. Oh iya. Dia suka di sini ngadem. Karena di bawah nggak ada AC. Iya, nggak ada AC. Di sini. Oke. Berarti semua furnitur loose aja ya? Loose. Nggak ada yang di customize. Terus ada ruangan apa lagi nih Pak di lantai 2? Ini ruangannya sebenarnya ruangan ini sih. Ini sebenarnya buat nonton. Ini sebenarnya nggak di sini. Ini jadi dulu nih kita desainnya ini sofa di sini. Nah di situ tuh TV yang layar gede di situ. TV-nya maksudnya di tembok? Di tembok situ. Hah? Oh, terus kenapa nggak direalisasiin Pak? Keren itu. Belum. Jadi orang bisa duduknya di sini, terus ngeliatnya sini. Ini karena sempit. Kalau kita taruh di sini meja juga nggak mungkin kan. Jadi di situ. Tapi kenapa ruangan yang ini nggak di-extend aja? Sebenarnya kan itu bisa di dak juga. Tangganya ditempelin aja. Jadi cuma benar-benar nggak ada void sama sekali. Tapi ini hubungan ruangnya dan jumlah lantainya. Ya, pertama jumlah lantai akan membesar kan. Meter square means apa? Cost. Ya, cost. Nah, itu satu. Yang kedua, ya hubungan ruangnya juga nggak terlalu tertutup ya. Iya, gitu. Ini enak sih, jadi bisa lihat. Apalagi kan ini railingnya nggak tertutup ya. Benar. Jadi kita bisa lihat langsung begini. Kalau kita lebih sempit di situ, ya terbatas lah segini ya. doang. Oh ini bahkan bisa lihat ke arah dapur juga ya? Iya benar. Jadi ini bisa langsung semuanya gitu. Oke. Kalau ini flooring berarti nggak cuman ini aja, acian aja? Cuman acian aja. Jadi yang dari tadi yang beton keraton itu terus diaci. Oke. Kalau itu area apa Pak? Ini tuh area jemur, servis dan tempat main anak-anak.
Multifungsi ya pokoknya. Multifungsi, jadi ya emang semuanya compact di sini, tapi di sini nih kita masih punya space gitu buat main-main gitu. Di sini ini kamarnya anak kan. Oh, berarti ada akses langsung ke Ada sini akses ya? langsung. Jadi ini dari sini mereka keluar, terus mereka bisa ya main dan segala macam. Kalau jemuran udah Ini beres. sih kalau main petak umpet anaknya sih seru banget sih, karena bisa ngumpet di manapun ya. Area mainnya banyak banget ya. Bener-bener. Ya karena mungkin dulunya di tempat tertutup, vertikal, akhirnya jadi ya kayak lebih Puas seneng ya. ya, puas ya lari-lari gitu. Mereka seneng banget sih. Seneng banget mereka. Kalau untuk lantai 2 ini ada area lain lagi, Pak? Udah sih, Udah ya? lantai 2 ini cuman ini sebenarnya. Iya rumahnya emang compact banget. Jadi Simple sih ya, nggak terlalu banyak ruang, terus ya udah ya secukupnya aja ya. benar. Pak, habis ini mungkin aku ngobrol-ngobrol sama ownernya dulu ya, boleh ya? Boleh. Oke. Kebetulan di bawah. Oke. Lagi di bawah. Oke. Oke teman-teman, kita udah sama Bu Syifa selaku owner dari Rumah Mulas nih. Aku pengen tanya-tanya sedikit dari sebelum rumah ini nih, desain yang pengen diaplikasikan tuh apa sih Bu dari request awal Ibu? Pengalaman kami tuh dengan beberapa tempat tinggal tuh tetap apartemen gitu. Di apartemen itu dengan anak-anak, percaya apa nggak percaya, kita setiap kayak weekend kita tuh bawa anak-anak itu ke tempat yang jauh, yang perumahan yang banyak kayak apa sih, rumput-rumput luas gitu, dan kita melepas anak-anak, dan anak-anak tuh dengan senang banget lari-lari di situ sampai kita beliin bubble gun iya. kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang di situ ini ngapain sih gitu kan. Tapi buat anak-anak itu benar-benar suatu pengalaman yang sangat menyenangkan gitu. Terus kita pikir, wah kayaknya kita kalau punya rumah nih kita harus ada rumput yang luas yang anak-anak biar bisa explore gitu. Halaman-halamannya juga harus luas ya. Bener, terus ada batu-batu kerikil juga, karena anak-anak kalau di tempat makan yang ada batu kerikilnya sambil menunggu gitu, biasanya anak-anak tuh main kerikil gitu. Jadi anak-anak tuh benar-benar mengeksplor alam yang Nggak pernah didapetin sebelumnya di apartemen ya. benar gitu. Jadi itu udah pokoknya rumah itu buat anak-anak. Jadi rumah itu nggak cuman gedung aja. Rumah itu justru halaman, justru kerikil, dan itu rumah banget gitu. Kita pengen menciptakan image rumah yang seperti itu yang anak-anak bisa nyaman dan explore gitu. Terus kita juga bilang sama desainernya, kita nggak pengen gangguin tetangga juga gitu. Oh, iya. Yang kalau misalnya anak-anak kan gitu pas lagi dagdog gitu, ternyata di sebelah lagi tidur atau apa gitu. Jadi kita benar-benar bisa peacefully Peacefully untuk tetangga dan untuk keluarga ini juga ya. iya benar-benar gitu, dan bisa nge-explore gitu. Jadi memang kita kasih space dengan tetangga itu biar anak-anak tuh benar-benar bisa lari atas, bawah, kiri, kanan gitu sih. Oke, kalau untuk looks-nya dari segi tampilannya, Ibu udah request nggak atau kayak ya udah bebasin aja ke Pak Iwan? Jadi dari awal itu memang suami itu sudah tahu karakter desainer ini itu dan kita benar-benar membebaskan, Pak terserah deh, kita percaya sama taste-nya Pak Iwan. Jadi Pak Iwan mau bikin model apapun, kita percaya bahwa itu oke gitu. Anggap aja Pak Iwan akan membangun rumahnya Pak Iwan gitu. Dengan kata-kata, dengan konsep seperti yang kita sampaikan untuk anak-anak, rumput ini benar-benar mengeksplor. Ya udah jadilah seperti ini gitu. Nah, dengan desain seperti ini awalnya nih, karena kan menurut aku kalau untuk desain yang raw ini, yang sementah ini, di expose ceilingnya nggak di finishing, itu kan nggak semua owner bisa terima. Apalagi dengan kondisi sudah berkeluarga dan anaknya lumayan banyak. Gitu. Lumayan banyak. Iya. Karena kan kalau misalnya anak lumayan banyak pertimbangan kan. Kadang kan owner kalau nggak di finishing debu nggak ya dan lain-lain gitu. Nah, dari sisi ibu dan bapak gimana nih? Iya, paling kita cuman kayak misalkan ini sih, pastikan aja rumahnya ini aman buat anak-anak, that's it gitu. Kayak
misalkan dengan ruang terbuka di lantai 2 tuh bagaimana biar anak-anak itu tetap bisa lari-lari tapi aman. Jadi di jendela di bukaan jendela itu tetap ada railing seperti itu. Terus kayak tangga ini apakah aman Pak untuk anak-anak gitu. Satu rumah jadi playground ya. Jadi kayak nggak ada satu tempat yang khusus buat playroom atau tempat main ya, tapi everything ya. Everywhere is playground. Oke, keren-keren. Nah, tanggapan Ibu nih setelah rumah ini jadi dan ditempatin, ada nggak kesan-kesannya? Kesannya itu sebenarnya ya kalau kita pastinya berkesan gitu ya, tapi yang lebih lucu lagi itu kesannya itu malah berkesan buat orang-orang yang lewat. Gimana itu maksudnya Ibu? Jadi kayak gini, sampai kan ibu saya tuh rumahnya nggak jauh dari sini gitu. Tamu-tamu ibu tuh sampai dibawa ke sini gitu. Oh. Jadi kita lagi di kamar tuh tiba-tiba ada ngebel gitu, ternyata ibu beserta tamunya gitu. Terus ini tuh ini yang membangun begini, itu begini kayak gitu gitu. Jadi kayak museum ya, jadi kayak iya, jadi kayak apa sih? Kayak apa ya? Mungkin di depan tuh harusnya ada loket gitu ya. dan tempat wisata. Terus kalau nggak gitu kadang kan saya juga baru lahiran ya. Baru lahiran itu kan ada kunjungan-kunjungan dari teman-teman gitu kan. Kesini katanya mau ngunjungin adik bayi gitu. Tapi buat Begitu kita keluar bawa bayi gitu, pertanyaannya gitu, ini tuh atasnya itu tamannya jadi itu lebih gitu. mau ke rumahnya ya, pengen lihat rumahnya terus ya. bayinya ditaruh di itu kan, di swinging chair itu, dan mereka foto-foto. Oh, karena emang spot-fotonya bagus ya di sini. Gitu, jadi maaf ya kita banyak-banyak tanya rumahnya ya, iya nggak apa-apa. Gitu, jadi kayak piknik gitu, dan foto spotnya itu biasanya yang di rumput-rumput itu ya seperti mereka berpiknik gitu. Oh iya sih, karena memang kalau dilihat looks dari depan rumahnya ya kayak nggak di Indonesia gitu ya. Mungkin kelihatannya kayak seakan-akan liburan di luar negeri gitu ya. Iya, semoga emang di dalam rumah ini kita bisa liburan terus setiap hari sih ya. Amin, amin, amin. emang mendukung banget sih ya desainnya ya. Oke Ibu, kalau gitu makasih banyak nih atas ceritanya. Ini rumahnya benar-benar bagus banget. Thank you banget Bu udah diizinin buat kita keliling-keliling hari ini. Mungkin habis ini aku ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Iwan. Boleh. Ya, thank you Ibu. Iya, terima kasih juga, sama-sama. Nah, teman-teman, kita udah balik lagi bersama Pak Iwan nih. Aku pengen tanya soal durasi desain dan durasi konstruksi dari rumah ini berapa lama, Pak? Durasi desain sih nggak lama ya, 3 bulanan ya, 3 bulan standar. Cuman mungkin konstruksinya itu yang mungkin 2,5 menginjak 3 tahun kayaknya sih. Kayaknya soalnya waktu perjalanan di konstruksi itu, waktu itu ada COVID, banyak musibah lah. Maksudnya kita jalan udah berapa persen, keputus, jalan lagi berapa persen, keputus. Jadi ya lebih ke sabar-sabar aja sih nungguin ininya gitu. Ini juga nggak, pemilik rumah juga buru-buru kan, jadi kayak lebih santai. Oke, terakhir nih, Pak, boleh tahu nggak sih kalau untuk budget rumah ini berapa? Oh, budget aja, Pak. Karena udah mungkin hampir 3 tahun ya, jadi berkembang sih dari pertama budget tuh dikeluarkan oleh si klien, terus kemudian terakhir, tapi sampai terakhir tuh sebenarnya nggak sampai 1 M. Nggak sampai 1 M. Karena memang dari segi luasan rumahnya juga bukan yang full ini dimanfaatin untuk 10x20 ya. Benar. Jadi kita tuh kira-kira separohnya dari 10-20, 10-10. 100 sih, kita juga banyak void, ya kan, terus nggak banyak sekat gitu kan, itu yang mungkin bikin bisa lebih efisien gitu. Dan lebih simpel juga ya rumahnya ya. Lebih simpel. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja nih house-tour-nya. Dan aku yakin teman-teman pasti penasaran banget sama style-nya Pak Iwan ya. Bisa dicek di mana nih karya-karya Pak Iwan lainnya? Di Hermawan Dash, atau juga bisa di Ara Studio. Oh, di Ara Studio. Oke, langsung dicek aja nih teman-teman.
Dan kalau ada pertanyaan tambahan, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsita. Kita bakal banyak meliput rumah-rumah yang keren lagi. Thank you, see you. Thank you.